Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 1. Bau baju suaminya berbeda. Morning, ucap Kenzo pada kedua orang tuanya yang masih tertidur lelap di ranjang. Kenzo sudah terbiasa setiap pagi masuk ke dalam kamar orang tuanya itu. Morning sayang mami, sudah bangun, ucap Lia mencium kedua pipi putranya ini. Ayo Mi, Pi, ini hari libur aku ingin kita jalan. Jalan keluar, pinta Kenzo merengek menarik tangan papinya untuk bangun. Oke, sabar boy. Papi bersiap dulu, ucap Arya. Mami siapkan bekal kita dulu, ujar Lia bangkit dari ranjang dan keluar kamar. Mi, hari ini Oma meminta kita ke rumahnya tapi aku ingin kita ke taman bermain. Kenzo duduk di kursi makan memperhatikan maminya. Bagaimana kalau setelah bermain kita ke sana? Kasihan omamu, pasti dia sangat merindukan dirimu, bujuk Lia. Orang tua Arya masih hidup. Tiap minggu keluarga ini selalu berkunjung ke sana untuk sekedar menghibur wanita tua itu. Karena ayah Arya sudah lama terbaring sakit. Baiklah, cepat selesaikan masakan mami agar kita bisa lebih cepat pergi. Setelah menyelesaikan masakannya, Lia segera masuk ke kamar untuk membersihkan diri. Mas, jangan sembarang meletakkan baju. Di sini hanya ada satu pembantu, pekik Lia memungut pakaian kotor suaminya ini. Aku sudah memintamu menambah pembantu kau yang tak mau, jawab Arya. Aku tak suka terlalu ramai di rumah ini. Untuk membereskan kamar kita aku masih sanggup. Lia merasa bau baju suaminya berbeda. Lia mencium untuk memastikannya. Kenapa bau parfumnya berbeda? Tanya Lia. Mungkin saat masuk ke dalam lift, ataupun sedang berada di showroom. Banyak berinteraksi dengan orang membuat bau parfum mereka menempel, jawab Arya sambil mengenakan pakaiannya. Bisa jadi, cebik Lia sambil mengangkat alisnya. Jangan seperti itu, Arya menarik Lia ke dalam pangkuannya dan menggelitik perempuan itu. Pih, geli, sudah, mas ampun, pekik Lia terkekeh. Mami, papi, ayo, kalian membuatku kesal, ucap Kenzo yang melihat orang tuanya malah bercanda. Lia dan Arya berhenti bercanda dan mengalihkan pandangannya pada Kenzo yang terlihat kesal. Ini karena Mupi, bujuk dia, aku mau mandi dulu. Lia segera berlari menarik handuknya dan masuk ke kamar mandi. Kenapa aku tak mempunyai adik Mi? Temanku seluruhnya ada adik kecuali anak terakhir, ujar Kenzo saat mereka di dalam mobil. Anggap saja Kenzo anak terakhir, sahut papinya. Mana bisa begitu Pih?
Kalau aku anak terakhir berarti mempunyai kakak, jelas Kenzo. Dia anak yang pintar Pih, tidak bisa kau bohongi, ujar Lia. Lia dan Arya memang sepakat belum mau menambah anak karena kesibukan mereka saat ini. Kenzo saja sejak kecil banyak dititipkan di sekolah karena saking tak ada waktu menemani. Lia desainer yang cukup terkenal dan banyak sekali job, begitu juga dengan Arya, mulai dari usaha showroom dan bengkelnya yang maju pesat. Tapi setiap hari Minggu mereka selalu menyempatkan untuk quality time agar Kenzo tak merasa kehilangan waktu bersama. Arya mengajak Kenzo ke kebun binatang melihat semua jenis binatang. Setelah lama di sana mereka lanjut ke rumah Mama Arya. Oma, pekik Kenzo saat melihat omanya yang sedang menyiram tanaman di teras depan. Kenapa sore sekali? Protes Oma. Mampir dulu ke kebun binatang Ma. Kenzo minta ke sana, jawab Lia yang datang dari belakang dan menyalami serta mencium pipi mertuanya itu. Kalian sehat? Tanya Oma. Alhamdulillah Ma sehat, Oma sendiri bagaimana? Tanya Lia. Sudah lebih baik, syukurlah. Kenzo main dulu di dalam. Papi dan Mami mau melihat keadaan Opa, ucap Arya berjalan ke dalam rumah. Apa tidak ada perubahan Ma? Tanya Arya yang melihat papanya terbaring di atas ranjang dengan alat medis yang banyak tertancap di tubuhnya. Tidak ada ya. Mama juga sudah pasrah, mungkin papamu tak ada keinginan lagi untuk sembuh. Mama Arya menitikkan air matanya. Jangan bicara begitu Ma. Papa pasti sembuh, kita banyak berdoa saja, hibur Lia pada mertuanya ini. Bagaimana kalau kita bawa Papa berobat ke luar negeri? Tiap bulan aku akan mengunjungi kalian di sana, ucap Arya. Tidak usah, hanya membuang uang saja. Saraf otak papamu sudah mati. Yang jelas kita sudah memberikan yang terbaik untuknya. Harapan papamu juga sudah tercapai menikahkan kau dan Bella. Kau dan Bella adalah harapan dia, jelas Mama Arya. Bella adalah adik dari Arya. Arya berdua kakak beradik, sedangkan Lia adalah anak bungsu. Kakak lelakinya ikut serta dalam kecelakaan tragis orang tuanya. Kami akan membahagiakan Mama dan Papa, ucap Arya memeluk mamanya yang bersedih. Saat ini mereka sedang makan malam. Oma ini menu favoritku, ucap Kenzo memakan ayam kecap dengan lahapnya. Karena ini kesukaan Kenzo, Oma meminta Bi Ida untuk membuatnya. Kapan kalian akan menginap di sini? Tanya Oma. Papi dan Mami payah Ma, mereka selalu sibuk dengan pekerjaannya. Aku saja sering telat dijemput, adu Kenzo pada omanya.
Tinggal di sini saja, tinggalkan papi dan mamimu. Oma akan belikan apapun yang kau mau, bujuk Oma. Apapun? Tanya Kenzo. Iya, apapun, ayo tinggal bersama Oma. Aku tak bisa bangun tidur tanpa mencium papi dan mami Oma, jelas Kenzo. Kau sudah besar Ken, sudah seharusnya mulai terbiasa tanpa mereka. Biar saja Ma, dia masih manja, sahut Lia. Kalian juga jangan terlalu sibuk dengan urusan kalian sampai mengabaikan anak. Jika tak bisa mengurusnya berikan padaku, oceh Mama Arya. Setelah makan malam mereka pamit untuk pulang karena besok Kenzo akan sekolah kembali. Arya dan Lia pun harus kembali ke aktivitas mereka. Pagi ini semua disibukkan dengan rutinitas masing-masing. Mami, siapa yang akan mengantarkanku pergi sekolah? Tanya Kenzo. Mami pagi ini ada janji bertemu klien sayang. Dengan papi saja ya, ucap Lia. Papi sudah ada janji Mi, tidak bisa ditunda, sahut Arya yang sedang menikmati kopinya. Ayolah, kalian sudah tak menyayangiku lagi, keluh Kenzo dengan wajah lesu. Maafkan Mami sayang, Mami benar tak bisa, bagaimana kalau kita hubungi Om Yo, usul Lia. Yo adalah sepupu jauh Arya yang sering datang berkunjung ke rumah mereka dan menemani Kenzo bermain. Yo adalah duda tanpa anak. Istri dan anaknya meninggal saat hendak melahirkan. Sampai saat ini Yo tak menikah lagi. Dia masih trauma akan kematian istrinya. Baiklah, biar aku saja, ucap Kenzo mengambil ponsel maminya dan menghubungi Yo untuk mengantarkannya sekolah. Setelah masalah Kenzo selesai, sepasang suami istri ini pergi dengan mobil masing-masing dengan tujuan masing-masing. Jadi di mana rencananya perayaan ulang tahun pernikahan kalian? Tanya Ratna. Ratna adalah sahabat baik Lia dari mereka masih menginjak bangku sekolah. Aku belum memutuskan di mana tempatnya, tapi sepertinya aku menyukai kafemu, ungkap Lia. Ratna mempunyai kafe yang cukup ramai pengunjung. Desain kafe Ratna sangat indah dan banyak disukai oleh kalangan anak muda hingga dewasa. Tidak masalah, aku akan memberikan yang terbaik untukmu, sahut Ratna. Saat ini mereka berada di kafe depan butik Lia untuk makan siang. Lia masih harus bertemu dengan klien lainnya, jadi mereka janjian makan siang di dekat butik. Sore ini Yo mengantarkan Kenzo ke butik Lia. Mami, pekik Kenzo memeluk maminya ini. Anak Mami sudah pulang sekolah. Lia mencium pipi putranya ini. Kenzo menganggukkan kepalanya dan masuk ke dalam butik. Terima kasih Yo, kau sangat membantuku, ucap Lia. Tidak perlu berterima kasih. Kenzo juga keponakanku, aku pulang dulu karena masih ada urusan, pamit Yo.
Lia melihat mobil Yo meninggalkan parkiran butiknya dan langsung masuk ke dalam untuk menemani Kenzo. Aku ingin sesekali mami yang mengantarkanku sekolah, ucap Kenzo. Kenapa? Apa ada masalah dengan Om Yo? Tanya Lia. Tidak, aku hanya dibully teman. Mereka bilang mami dan papi tak menyayangiku. Kalian lebih mementingkan pekerjaan daripada aku, jawab Kenzo cemberut. Lia merasa tertampar dengan ucapan anak lelakinya ini. Memang mereka selama ini lebih mementingkan pekerjaan daripada Kenzo. Tapi Lia lakukan itu semua untuk Kenzo. Lia ingin Kenzo hidup serba berkecukupan, serba ada, tapi dia tak menyadari kehampaan hati anaknya ini. Maafkan mami sayang, maaf, ucap Lia memeluk erat tubuh Kenzo. Besok mami akan mengantarkanmu. Kenzo tersenyum mendengarkan ucapan maminya. Saat ini Lia sedang menyiapkan makan malam keluarga kecilnya. Setelah selesai, Lia segera memanggil Kenzo yang sedang menonton televisi dengan acara kartun kesukaannya. Lia menuju ruang kerja Arya untuk memanggil suaminya itu. Saat akan membuka pintu, Lia mendengar samar suara Arya sedang menelepon, tapi tak begitu terdengar apa yang sedang dibicarakan. Lia membuka pintu seketika Arya menutup panggilannya. "Siapa mas?" tanya Lia. Arya menarik Lia lembut dan mencium bibir istrinya ini. Ciuman panas itu berlangsung selama 5 menit. "Kamu kenapa kemari?" tanya Arya. "Memanggilmu untuk makan," jawab Lia. "Ayo," Arya menarik tangan Lia untuk segera keluar ruangan. Ponselnya dia tinggal di ruang kerjanya. Lia sedikit penasaran dengan siapa suaminya berbicara tadi karena terdengar lebih lembut dibanding berbicara dengan rekan bisnisnya. Pagi ini Lia benar mengatur jadwalnya. Dia mengantarkan Kenzo ke sekolah terlebih dahulu. Setelah mengantarkan Kenzo, Lia ingin kembali ke butik, tetapi saat lampu merah dia melihat sekilas mobil Arya. Tetapi karena kaca gelap tak bisa melihat siapa yang ada di dalamnya. Klakson mobil dari belakang berbunyi membuat lamunan Lia buyar. Dia baru sadar lampu sudah menyala hijau. Lia ingin mengikuti kemana arah mobil suaminya itu karena Lia yakin saat ini ada seseorang yang duduk di samping kemudi suaminya. Tetapi ponsel Lia tiba berdering. Lia mengambil handsetnya dan segera menjawab panggilan. "Bu, kliennya sudah menunggu ibu dari setengah jam yang lalu," ujar Rahmi, salah satu pegawai butik. "Astaga, aku hampir melupakannya," ujar Lia mematikan panggilan dan menginjak pedal gas mobilnya.
Pagi ini dia janjian dengan salah satu klien penting. Mereka meminta Lia untuk membuatkan gaun pesta pengantin yang mewah untuk acara anaknya. Maaf, aku sedikit terlambat Nyonya, ujar Lia. Tidak masalah, hanya saja anakku ini sedang buru. Buru, jawab Nyonya Martin, ibu dari calon pengantin. Terima kasih Anda sudah mempercayakan saya untuk merancang baju kalian sekeluarga. Jangan begitu, siapa yang tak kenal desainer ternama sepertimu? Selain pintar, kau mempunyai kecantikan yang luar biasa. Pasti suamimu merasa beruntung sudah menikahi perempuan sepertimu, puji Nyonya Martin. Nyonya juga cantik, apalagi anak Anda sangat muda dan cantik, ucap Lia juga memuji. Setelah selesai dengan kliennya, Lia segera menghubungi Ratna untuk membahas acara pesta ulang tahun pernikahannya. Jadi kamu mau konsep seperti apa? Tanya Ratna. Sederhana saja, yang penting niatnya. Aku juga tak begitu banyak mengundang orang, hanya beberapa kerabat saja. Baiklah, segera akan kuurus, jawab Ratna. Bersambung.